Terbaru hari ini, ex-ketua DKPP berpesan agar KPU tegak lurus hukum. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP periode 2017 dan 2022, Muhammad berpesan agar Komisi Pemilihan Umum KPU tegak lurus terhadap aturan. Menurutnya, tegak lurus terhadap aturan penyelenggaraan pemilu merupakan perwujudan kode etik yang tinggi. Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU RI, saat ini adalah masa Anda. Bukan berarti waktu Anda anggota KPU bukan masa Anda, tapi akhirnya adalah masa Anda dan teman-teman KPU se-Indonesia untuk menunjukkan bahwa Anda penyelenggara pemilu yang mandiri, kata Muhammad dalam diskusi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia AIPI di Jakarta pada Minggu 12 Februari 2023. Masalah integritas ini saya selalu ingatkan agar tidak dijual di toko-toko pemilu, imbuhnya. Ia membahas soal guncangan yang dialami KPU, soal dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 yang saat ini memasuki tahap persidangan di DKPP. Menurutnya hal ini agak tidak biasa karena tsunami politik biasanya baru menerpa KPU menjelang pemungutan suara atau pasca rekapitulasi hasil pemilu. Menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan undang-undang dan kode etik penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan penegakan hukum, sesuai dengan yang diamanatkan UU itu adalah pengejawatahan kode etik tertinggi, tegas Muhammad. DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KEPP yang melibatkan anggota KPU RI Idham Holik dan 9 anggota KPU daerah Rabu 8 Februari 2023 secara terbuka. Sebelumnya perkara ini diadukan anggota KPU Kabupaten Singgihe, Sulawesi Utara, Jack Stephen Seba pada 21 Desember 2022 lewat kuasa hukumnya Al-Ghifari Aska, Fadli Ramadhani, Ibnu Samsu Hidayat, Immanuel Gulo, Airlangga Julio, Joki Rahmat, Hilma Gita, dan Iksan L. Wibisono. Para kuasa hukum ini berafiliasi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. 9 teradu yang notabene jajaran penyelenggara pemilu di KPU Sulawesi Utara dan Kabupaten Sangihe diduga mengubah status tidak memenuhi syarat TMS menjadi memenuhi syarat MS dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi. Perubahan ini diduga melibatkan rekayasa data berita acara dalam sipol Sistem Informasi Partai Politik dalam kurun waktu 7 November sampai dengan 10 Desember 2022. 9 teradu ini terbagi atas beberapa kategori. Kategori pertama, jajaran Komisioner KPU Sulawesi Utara, terdiri dari Maidi Yafet, Tinangon selaku ketua serta Salman Sailagi dan Lani Anggraini Aitu sebagai anggota. Kategori kedua dari Kesekjenan KPU Sulawesi Utara yaitu Lucky Fernando Majanto selaku sekretaris dan Carles Y, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Humas Hukum dan SDM. Kategori ketiga jajaran Komisioner KPU Kabupaten Sangihe yaitu LC Filibi Sinadia selaku ketua serta Tommy Mamuaya dan Iklam Patonaung sebagai anggota.
Kategori keempat dari Kesekjenan KPU Kabupaten Sangihe adalah Jeli Kantu selaku Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Sementara itu Idham Kolik, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, diadukan karena dianggap menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar di Convention Hall Back City Entertainment Center BCEC Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut terkait perintah agar jajaran KPU tegak lurus arahan dan bagi yang melanggar akan dimasukkan ke rumah sakit. Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa 14 September 2023.